warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarahzad Sanjaya Satria dan nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Simona Fitria, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Diana Anjani, nomor absen 35. Saya Firina Naila Hanum, nomor absen 36. Saya Rizka Wisnuwati, nomor absen 31. Saya Reva Aprilia Pramesti, nomor absen 30. Saya Sofia Qiyas. Qiyas merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menempati posisi keempat setelah Al-Quran, Hadis, dan Ijma. Secara bahasa, qiyas berasal dari kata yang berarti pengukuran. Sementara secara istilah, qiyas berarti menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang memiliki nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara. Dengan kata lain, qiyas adalah kegiatan membandingkan suatu hukum dengan hukum lainnya. Rukun qiyas. Rukun qiyas ada 4, diantaranya yang pertama ialah asyal, yang memiliki arti kasus lama yang sudah ada ketetapan hukumnya baik dalam nas maupun ijma. Yang kedua ialah far'u, yang memiliki arti kasus yang akan dicari hukumnya atau disamakan dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Yang ketiga, hukum asyal. Hukum asyal merupakan hukum syara yang ditetapkan oleh nas dan dikehendaki untuk menetapkan hukum terhadap far'u. Yang terakhir ialah ilat. Ilat dapat diartikan sebagai hujah atau alasan. Ilat menjadi landasan dalam hukum asyal. Dalam pengertian lain, ilat disebut juga dengan kemaslahatan yang diperhatikan syara. Ilat inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan qiyas. Contoh-contoh qiyas. Hukum khamar atau minuman keras yang diharamkan dalam Al-Quran. Asyal, khamar dilarang karena memabukkan. Far'u, narkotika atau obat-obatan terlarang. Ilat, sama-sama menyebabkan mabuk dan merusak akal. Hukum asyal, narkotika juga diharamkan seperti khamar. Macam-macam qiyas. Qiyas dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, qiyas aula. Qiyas ini lebih melihat ilat yang terdapat pada far'u, lebih utama daripada ilat yang ada pada asyal. Misalnya, melakukan qiyas terhadap hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum mengatakan A yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A. Yang kedua, qiyas musawi. Qiyas ini melihat ilat antara yang ada di cabang sama bobotnya dengan ilat yang ada pada asyal. Contohnya, ilat hukum membakar harta anak yatim. Ini dalam hal ini sebagai ilat cabang sama bobotnya dengan ilat yang haramnya tindakan memakan harta anak yatim yang diharamkan dalam surah An-Nisa ayat 10. Yang terakhir, qiyas al-adna. Qiyas ini melihat di mana ilatnya yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang terdapat dalam asyal. Misalnya, sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang ada pada minuman keras khamar yang diharapkan dalam surah Al-Maidah ayat 90.